Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bersama dengan program Morning Call GPIB, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita percaya adalah sumber kekuatan kita, arah kehidupan kita, bahkan pemulih untuk batin yang terluka. Bersama saya Pendeta Bobby James Tindatuh yang saat ini diutus untuk melayani di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar sebagai pendeta jemaat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua datang beribadah, berdoa, bersaat teduh. Kami butuh kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan, terutama untuk kami mengawali hari ini dengan berbagai macam aktivitas kami, baik di luar rumah, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kami memohon kekuatan dan pimpinan-Mu Tuhan, karena kami membutuhkan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita saat ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Demikian juga kamu, istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu, suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, dari hari Minggu kemarin kita berbicara dan merenungkan tentang bagaimana Petrus berusaha membangun nilai-nilai moral, tapi tidak cuma sebagai nilai moral di kalangan kehidupan publik, untuk kehidupan sosial yang bisa diukur dan dilihat manusia, tapi Petrus tetap mengencangkan ikat pinggangnya dan mengingatkan kita untuk terus membangun moralitas atau kekayaan batiniah. Termasuk saat ini kita berbicara tentang kehidupan suami istri, yang dimana di pasal 3 ini, isu yang diangkat adalah ketika ada seorang suami yang tidak lagi taat kepada firman. Dan saat itu, bagaimanakah solusinya? Di sini Petrus menjawab, mulailah dari istrinya. Istrinya dikatakan untuk para istri-istri bahwa ketika kau mendapati suamimu tidak lagi taat firman Tuhan, atau mungkin dalam konteks tertentu tidak lagi takut Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, menduakan Tuhan, maka di sini katakan bahwa supaya istri-istri tetaplah tunduk kepada suamimu, bukan tunduk yang tanpa alasan atau tunduk yang tanpa edukasi sama sekali. Di sini dikatakan bahwa istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya ketika mereka melihat bagaimana cara hidupmu yang saleh, mereka melihat cara hidupmu yang baik, bahkan mencerminkan teladan Yesus Kristus, suamimu itu dimenangkan dengan cara hidup istrinya, bahkan tanpa mengatakan apapun. Tadi dikatakan begini, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi dengan kata lain, untuk menyelamatkan atau memenangkan suami-suami dalam konteks ini yang tidak lagi taat pada firman, maka
istri jadilah teladan dan terus cerminkan, hadirkan teladan Yesus Kristus itu sendiri. Supaya meskipun tanpa berkata-kata, si suami mendapatkan teguran ilahi, teguran sejati yang bahkan langsung merasuk ke dalam hatinya atau batinnya. Kenapa kita berbicara tentang batin? Karena di sini dikatakan lagi, perhiasan yang dipakaikan wanita, baik itu rambut yang dikepang, memakai hiasan-hiasan emas, ataupun baju-baju yang indah sekalipun, itu tidak menyelamatkan. Bahkan tidak akan memenangkan siapapun. Bahkan dalam konteks pada saat itu, di zaman waktu itu, perempuan-perempuan yang berkepang, perempuan yang menggunakan emas berlebihan, dan perempuan yang menggunakan gaun-gaun indah, itu adalah 3 larangan yang diterapkan kepada perempuan-perempuan saat itu. Supaya apa? Supaya image mereka tidak jatuh. Berbeda dengan zaman sekarang, perempuan-perempuan di mana ketika mereka memakai hiasan, bermolek, ataupun melakukan hal sesuatu untuk dirinya, itu berkaitan dengan hal-hal yang estetis, untuk keindahan, supaya bisa enak dilihat orang, ataupun dengan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah sekarang, sahabat GPIB, kita ketemu di sini bahwa perhiasan yang indah adalah bukan secara lahiriah, hiasan yang indah itu adalah manusia batiniah yang berasal dari roh. Dan roh itu di sini dikatakan memberikan ketentraman dan memberikan roh yang lemah lembut, bahkan itu semualah yang berharga di mata Allah. Jadi sama seperti pepatah mengatakan bahwa suatu saat meskipun kita hidup bersama istri kita atau suami kita, percayalah kita hidup bukan karena tubuh mereka. Suatu saat kita akan sadar kita hidup dan bertahan karena karakter mereka. Karakter Kristus yang hidup di dalam batin itu akan terus membuat kehidupan suami istri berjalan di dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu, poin yang pertama di sini untuk kita ingat mengawali hari ini adalah istri-istri tetaplah tunduk, tetaplah jadi teladan yang terbaik untuk suami-suami. Bahkan mereka yang suami yang sudah tidak lagi taat kepada firman, atau menduakan Tuhan, atau mengabaikan Tuhan, tidak lagi beribadah, maka istri, tetaplah hidup di dalam teladanmu menurut Yesus Kristus, dan suatu saat engkau akan memenangkan mereka. Ini pun berlaku kepada suami. Jika suami suatu saat mendapati istrinya tidak lagi taat, menduakan Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan, berlakulah sama seperti yang diajarkan oleh Petrus ini. Supaya apa? Supaya berkeseimbangan, supaya terjadi segala sesuatunya baik, bersepadanan, supaya semuanya menjadi baik. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan di ayat 7, demikian jugalah kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dulu perempuan memang dikatakan sebagai kaum yang lemah, bahkan kaum yang nomor 2. Tapi di zaman sekarang kan beda. Bercandaan-bercandaan zaman sekarang itu, kaum perempuan itu disebutnya bukan kaum lemah, tapi ras terkuat di bumi. Itu menurut netizen. Nah sekarang ini kita bisa paham bahwa yang kita bicarakan bukan tentang siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang lebih bisa memimpin, siapa yang dipimpin, tetapi kita berbicara tentang kesetaraan, dan kesetaraan itu membuat kita bisa saling memahami, saling menghormati, saling mengerti, bahkan saling melindungi. Itu pesan yang menjadi dasar kehidupan keluarga kita sekalian saat ini dari Petrus. Supaya apa? Supaya kita hidup bersepadanan, supaya kita hidup saling mengerti, saling melindungi, bukan saling mengintimidasi, apalagi saling menyalahkan. Hal-hal yang seperti itu adalah hal yang bisa menjadi pemicu pertengkaran dalam kehidupan keluarga, bahkan berujung konflik. Selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat bagi banyak orang, selamat menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Percayalah, bersama dengan Tuhan dan nilai-nilai yang hidup di dalam batin kita, membuat kita mengenal Tuhan dan membuat keluarga kita semakin akrab dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Di pagi ini kami mengawali kehidupan kami dengan renungan, dengan ibadah, dengan berdoa, bahkan memuji memuliakan Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami selanjutnya di tengah aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, semuanya menjadi baik. Bersama dengan Tuhan, kami semua hidup di dalam perlindungan, jauh dari setiap mara bahaya dan celaka. Oleh karena itu inilah kami semua ya Tuhan.
Kami menaruhkan kehidupan kami, pengharapan kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan kami, sumber berkat, sumber damai sejahtera. Hidup kami hanya milik Tuhan, jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami, doa-doa kami, dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sumber berkat kami adalah Tuhan. Ketika kami bergumul dengan berbagai macam hal, kami percaya Tuhanlah sumber solusi yang terbaik untuk keluarga kami. Bagi kami yang sakit atau mereka yang sakit, saudara-saudara kami percayakan juga kesehatan mereka dan pergumulan mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengenal mereka, Tuhan melihat mereka satu persatu, Tuhan menyebut nama mereka. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sakit, jadilah kehendak Tuhan atas sakit penyakit mereka, karena kami percaya kehendak Tuhan menuntun kepada hal yang terbaik, menuntun kepada keselamatan. Inilah kami Tuhan Yesus, bukannya kami datang untuk doa kami, untuk kehendak kami di dalam doa ini, tapi jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.